Assalamualaikum teman-teman. Saat ini saya berada di kota Tanjung Pinang, ibu kota Kepulauan Riau. Di Tanjung Pinang terdapat satu pulau kecil yang memiliki sejarah besar banget, yaitu Pulau Penyengat. Pulau Penyengat juga memiliki nilai budaya dan agama yang kental serta memiliki lingkungan yang asri. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman melihat bagaimana warga Pulau Penyengat menjaga lingkungannya dari segi pengelolaan sampah dan juga pengelolaan air secara berkelanjutan. Untuk pergi ke Pulau Penyengat, kita akan menggunakan kapal kecil atau yang biasa disebut dengan pompong melalui pelabuhan Sri Bintanpura. Biaya sekali jalan sekitar Rp9.000. Waktu tempuh pompong dari pelabuhan Sri Bintanpura ke Pulau Penyengat sekitar 10 menit. Pulau Penyengat juga dikenal sebagai pusat peradaban Melayu, tempat lahirnya bahasa Indonesia modern, dan juga lokasi bersejarah Kesultanan Riau Lingga. Begitu tiba di Pulau Penyengat, kita akan melihat sebuah masjid, yaitu Masjid Raya Sultan Riau. Masjid ini berwarna kuning hijau yang jadi simbol Pulau Penyengat. Yang unik, dinding masjid ini konon dibuat dari campuran putih telur. Masjid ini berdiri sejak awal abad ke-19 dan masih megah hingga sekarang. Masjid ini juga bisa dijadikan sebagai tempat belajar sejarah Islam Nusantara. Saat ini kita akan menuju tempat pengolahan air yang dikonsumsi oleh warga Pulau Penyengat. Ini adalah SWRO, Sea Water Reverse Osmosis, di Pulau Penyengat, yaitu sebuah instalasi pengolahan air laut menjadi air bersih untuk warga. Ini dibangun mulai tahun 2015 dan dioptimalisasi tahun 2022 oleh Kementerian PUPR untuk meningkatkan kapasitasnya dan memenuhi kebutuhan air minum bagi ratusan rumah tangga di Pulau Penyengat. Instalasi pengolahan air ini menggunakan teknologi desalinasi untuk mengatasi keterbatasan air tawar dan menjadikan pulau bersejarah ini lebih mandiri dalam hal air bersih. Desalinasi digunakan untuk menyediakan air minum di pulau kecil seperti Pulau Penyengat, menyediakan air tawar di kapal atau pelayaran, menanggulangi kekurangan air di daerah kering, ataupun menyediakan air bersih untuk industri dan rumah sakit. Kelebihan yang dimiliki oleh proses desalinasi, sumber air tidak terbatas, cocok untuk daerah minim air tawar, dan air yang dihasilkan bersih dan aman.
Di Pulau Penyengat sendiri, proses distribusi air kepada warga dilakukan secara terjadwal. Selanjutnya, kita akan menuju TPS 3R, yaitu tempat pengolahan sampah 3R, reuse, reuse, and recycle. Pada dasarnya, TPS 3R bukan tempat pembuangan akhir, tetapi tempat mengolah sampah sebelum ke TPA. Di sini, sampah dipilah, diolah, dan dimanfaatkan lagi supaya jumlah sampah yang harus dibuang bisa jauh berkurang. Setiap hari, sampah rumah tangga dikumpulkan dari warga, lalu petugas membawa motor sampah ke tiap rumah tangga. Begitu sampai di sini, sampah langsung dipilah berdasarkan jenisnya. Di sini, sampah dipisahkan menjadi 4 kategori, yaitu organik seperti sisa makanan dan daun kering, anorganik dapat didaur ulang seperti plastik, botol, kertas, atau kardus, kemudian residu, sampah yang tidak bisa didaur ulang, dan bahan berbahaya yang ini dipisahkan secara khusus. Hal menarik adalah terdapat 3 tempat sampah di setiap jarak 100 meter di hampir seluruh jalanan Pulau Penyengat. Selain wilayahnya yang bersih, Pulau Penyengat juga memiliki suasana yang hijau dan teduh. Walaupun ukuran pulaunya kecil, tapi pepohonan di sepanjang jalan membuat udara di sini terasa sejuk dan nyaman. Lingkungan Pulau Penyengat terasa sangat bersih baik di lingkungan warga maupun di tempat-tempat wisata seperti Galeri Sirih Puan ataupun di Rumah Adat Melayu. Di bawah Rumah Adat Melayu terdapat sumber mata air yang dipercayai oleh masyarakat memiliki banyak khasiat. Wisatawan biasanya menggunakan air ini untuk minum ataupun untuk berwudu. Lingkungan Pulau Penyengat sendiri sangat asri karena dipenuhi oleh banyak pepohonan. Di Pulau Penyengat ini juga terdapat komplek makam para tokoh, salah satunya yaitu Raja Ali Haji. Raja Ali Haji adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Melayu dan Indonesia. Ia dikenal sebagai ulama, pujangga, sejarawan, dan intelektual Melayu abad ke-19 dari Kesultanan Riau Lingga. Karya Raja Ali Haji yang paling terkenal adalah Gurindam 12. Ini berisi nasihat moral, agama, dan etika kehidupan. Raja Ali Haji juga disebut sebagai Bapak Bahasa Indonesia Modern karena beliau menyusun tata bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Di Pulau Penyengat ini juga terdapat makam komplek Raja Haji Fisabilillah. Beliau adalah salah satu tokoh paling heroik dalam sejarah Melayu dan Indonesia. Beliau dikenal sebagai Panglima Perang Kesultanan Riau Lingga dan pahlawan nasional Indonesia.
Dalam perjalanan menuju pulang ke pelabuhan, kami pun menyempatkan untuk singgah di Masjid Raya Pulau Penyengat kembali. Pulau Penyengat bukan hanya tempat bersejarah, tapi juga pengingat bahwa budaya, agama, dan alam sebenarnya berjalan dalam satu nafas yang sama. Masyarakat di sini menjaga pepohonan, laut, dan tanahnya bukan sekedar karena kebutuhan hidup, tetapi karena keyakinan bahwa alam adalah amanah. Dalam tradisi Melayu, menghormati lingkungan adalah bagian dari adab, dan dalam ajaran agama, menjaga bumi adalah bagian dari ibadah. Itulah sebabnya Pulau Penyengat tetap hijau, tertata, dan penuh ketenangan hingga hari ini.